Kisah Leon Ferdinand, Preman 9 Nyawa. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Leonardo Ferdinand, yang biasa disapa Leon, adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang saat ini telah beralih menjadi seorang pendeta. Pria Manado ini dibesarkan di Jakarta dan merupakan putra dari seorang artis. Kehidupan keluarga mereka tidak seperti yang diharapkan. Kedua orang tuanya berpisah, bahkan ia sempat mau digugurkan. Leon akhirnya dibesarkan oleh sang ibu. Leon memiliki tubuh kekar dengan tato di sekujur badannya. Leon disebut-sebut sebagai manusia dengan 9 nyawa karena peristiwa hidup yang ia alami. Dulunya, setiap bepergian, Leon selalu membawa senjata berupa pistol atau pisau. Kisah petualangannya di dunia hitam dimulai saat Leon dikirim ibunya untuk mengenyam pendidikan di Singapura setelah tamat SD. Sayangnya, Leon seperti berada di tempat yang salah dengan orang yang salah. Di usianya yang masih remaja, 14 tahun, Leon Ferdinand sudah terlibat dalam dunia kriminal. Leon mulai mengenal narkoba dan perkelahian yang membuat sekolahnya menjadi berantakan. Leon bergabung dengan kelompok geng yang pada suatu waktu terlibat dalam penikaman seorang anak mafia terkenal di Singapura. Peristiwa itu membuat Leon harus berurusan dengan pihak keamanan. Beruntung, yang membackupnya adalah seorang tentara, sehingga ia hanya ditahan beberapa hari saja. Lebih beruntungnya lagi, ibunya kemudian menjemput Leon untuk kembali ke Indonesia beberapa hari sebelum aksi balas dendam dari mafia Singapura tersebut yang terhitung akan dilakukan 3 bulan setelah kejadian. Di Indonesia, Leon tidak berubah, malah hidup semakin terjerumus dalam dunia kelam. Beberapa kali ia terjerat kasus narkoba dan kriminal. Ia bahkan pernah menggunakan narkoba sampai mengalami overdosis dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Kejadian itu saat dugem di diskotik bersama teman-teman artis ibunya, tepatnya di tahun 1996. Karena masih berumur belasan tahun, sehingga fisiknya kurang kuat dan akhirnya kolaps di ruangan diskotik. Sebagai pembunuh bayaran, Leon bertugas untuk mengeksekusi orang yang diminta klien untuk dibunuh. Leon menggeluti pekerjaan ini selama belasan tahun sampai pada suatu kejadian yang membuat ia akhirnya bertobat. Karena mengabdikan diri pada tindakan kejahatan, tentu saja Leon dan kawan-kawan selalu menjadi incaran pihak keamanan. Meskipun akan berusaha untuk menghindar dari jangkauan polisi, pada suatu kesempatan Leon dan kawan-kawannya marah besar karena mendengar ada anggotanya yang menjadi informan polisi. Mereka kemudian mengejar dan menginterogasi orang tersebut. Setelah interogasi, sampailah di detik-detik terakhir ketika mereka akan menghabisi sang informan. Tiba-tiba saja, Leon meminta anggotanya untuk menghentikan itu semua karena mereka berasal dari daerah yang sama, yaitu Manado. Ia pun sempat mengalami perselisihan kecil dengan kawan-kawannya yang terus mengingatkan Leon bahwa bila mereka membiarkan informan itu hidup, kelak bisa jadi sang informan itu akan balas dendam. Informan itu pun
akhirnya dilepaskan. Apa yang dikhawatirkan anggota gengnya ternyata benar terjadi. Pada malam tahun baru di tahun 2012, Leon menghadiri acara keluarga komunitas orang Manado di Tebet. Di malam itu, Leon kembali bertemu dengan orang yang pernah disiksanya dan lalu dibiarkan hidup. Melihat informan itu, sontak Leon menariknya keluar untuk berbicara berdua. Sayang, ternyata sang informan dan kawan-kawan telah merencanakan balas dendam, sementara Leon tanpa persiapan. Leon dihujam beberapa kali tusukan hingga merusak ginjal, paru-paru, dan ususnya. Meyakini Leon pasti akan mati, sang informan dan anggota pergi meninggalkannya. Kejadian itu terjadi sekitar jam 2 subuh. Peristiwa di Tebet inilah yang akhirnya mengubah arah hidup Leon. Dengan kondisi separah itu dan diyakini tidak selamat, Leon berusaha berjalan sekitar 500 meter hingga ia menemukan taksi. Beruntungnya, di jam 2 subuh itu, dan dengan kondisi berlumuran darah, sang supir taksi masih mau berhenti dan memberikan tumpangan. Bukannya ke rumah sakit, Leon malah meminta supir untuk mengantarnya ke suatu tempat untuk mengambil parang. Ia berencana membalas dendam. Di dalam perjalanan, Leon menyadari bahwa ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk sebaiknya berusaha menyelamatkan diri. Ia pun akhirnya menuju ke rumah sakit. Malam itu, Leon tiba di rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Bahkan dokter pesimis Leon bisa diselamatkan. Beberapa organ tubuhnya hancur. Namun, setelah bergelut dengan maut, Leon akhirnya bisa diselamatkan. Selamat dari peristiwa mematikan itu, Leon menyadari perjalanan hidupnya. Ia akhirnya bertobat dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang yang belum percaya dari satu penjara ke penjara lainnya. Ia telah menemukan jalan kembali dan memilih menjadi pendeta. Bukan tanpa tantangan, pada suatu malam ia dihubungi oleh orang-orang lamanya. Ia diberitahu bahwa orang yang pernah menikamnya saat itu sedang ada bersama mereka dan Leon bisa ke lokasi untuk balas dendam. Sempat ada pergumulan dalam diri Leon, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengampuni orang yang telah menikamnya dan tetap teguh pada jalan hidup yang telah ia ambil saat ini. Demikian kisah pertobatan Leon Ferdinand, preman 9 nyawa.